Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Faikatul Hidayat, kelas BKP dengan NIM 04204971 dari kampus Tikes Surya Global Yogyakarta. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari gout atau asam urat. Nah, gout di sini adalah suatu penyakit peradangan yang dimana berasal dari pengkristalan purin. Nah, jadi gini, apa itu purin? Nah, makanan yang kita makan itu mengandung purin. Kemudian juga RNA sel kita dan juga DNA sel kita itu juga mengandung purin. Karena purin di sini sebagai basa nitrogen. Misalnya aja nih ya, kita tuh makan daging. Nah, di daging itu kan terdapat RNA. Nah, RNA itu kan juga terdapat purin. Nah, sama aja berarti kan? Nah, jadi konsumsi purin yang berlebih, dia itu akan dimetabolisme. Jadi setelah purin itu masuk, itu akan dimetabolisme. Ini purin yang udah enggak terpakai ya. Nah, purin ini nanti akan diubah menjadi hiposantin. Kemudian hiposantin nanti juga akan diubah menjadi santin oleh santin oksidase. Lalu santin akan berubah menjadi asam urat oleh santin oksidase juga. Nah, pada santin ini sebenarnya santin itu diekskresikan ke ginjal lalu menuju urin. Tapi santin ini ada yang tidak terekskresi jadi menjadi asam urat. Nah, asam urat ini ketika kadarnya itu terlalu banyak, dia bisa mengalami kristalisasi. Nah, pada kristalisasi ini juga dapat menyebabkan nyeri. Nah, kemudian kristalisasi ini kan biasanya tidak ada di dalam tubuh. Jadi, oleh sel imun tubuh kita dianggap sebagai barang asing, sehingga akan difagositosis oleh leukosit. Kemudian terjadilah peradangan. Nah, kristalisasi ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu pH, dan yang kedua itu suhu. Nah, jika pada pH rendah, maka akan mudah terjadi kristalisasi. Begitu pula jika suhunya rendah, nah maka tersebut akan mudah terjadinya kristalisasi. Nah, itulah alasan kenapa pada penyakit asam urat bisa memiliki komplikasi gagal ginjal. Karena pH dalam ginjal, terutama dalam tubulus, itu rendah. Sehingga asam urat ini dapat mengkristal saat diekskresikan ke ginjal. Karena pH ginjal yang rendah, maka asam urat bisa mengkristal. Nah, mengkristalnya asam urat di dalam ginjal itu dapat menyebabkan gagal ginjal. Nah, kemudian suhu yang rendah itu juga akan mengkristal. Nah, suhu yang paling terendah nih dalam tubuh kita itu terdapat di kaki, terutama di jempol kaki kita loh. Nah, itulah alasan pada jempol kaki ini sering terjadi atau mengalami artritis gout. Karena pada jempol kaki ini suhunya rendah. Yang dimana suhu rendah tersebut dapat meningkatkan kristalisasi. Nah, jadi itu saat sudah mengkristal, maka bisa menjadi inflamasi atau peradangan. Nah, yang dimana kristalisasi itu kan juga dapat menyebabkan nyeri dan malah ditambah oleh mediator peradangan. Jadi kesimpulannya kan udah nyeri masih ditambah peradangan, pasti itu sangat sakit. Oke? Baik, sekian penjelasan dari saya terkait patofisiologi gout. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.